Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Jisan Kasih. Kali ini Jisan akan mereview film action India yang disutradarai oleh Nicky Nagesbat yang berjudul Kyo. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk menerima notifikasi film-film selanjutnya. Amrit merupakan komando tentara. Mengetahui bahwa pacarnya Tulika bertunangan di luar keinginannya, ia menaiki kereta menuju New Delhi. Tujuannya ingin menghentikan pernikahan tersebut, namun sekelompok bandit bersenjata pistol yang dipimpin oleh Fanny mulai meneror penumpang di kereta, di mana Amrit dan temannya Vires melawan para bandit untuk menyelamatkan penumpang. Cerita ini dimulai setelah kembali dari misinya. Amrit memasuki kamarnya bersama temannya Vires. Terlihat ponsel Amrit yang lama tak aktif mulai diaktifkan dan terdapat puluhan notif chat serta panggilan tak terjawab dari Tulika kekasihnya. Dalam pesan itu, Tulika mengatakan bahwa dipaksa bertunangan oleh keluarganya besok. Mendengar hal itu, Amrit pun segera pergi ke tempat itu bersama Vires. Terlihat di dalam mobil, Aha bertanya kepada Tulika mengapa Tulika menyetujui pertunangan itu. Dengan entengnya Tulika menjawab dengan siapapun dia bertunangan, dengan Amrit lah dia akan menikah, dan akhirnya pertunangan itu terjadi. Setelah itu terlihat Amrit datang. Dia ingin berbicara dengan Tulika di tempat yang lebih sepi, tapi Tulika menolak. Mereka bisa mati jikalau ayahnya tahu. Lalu dia berkata, apakah harus mati dulu agar mereka bisa bersatu? Di sini Vires mengatakan bahwa Tulika menikah karena takut dengan ayahnya. Lalu Amrit menanggapi bahwa cinta mereka lebih kuat daripada ayahnya. Kemudian ada pesan masuk dari Tulika yang memberitahu dia akan berangkat ke Delhi besok sore. Amrit langsung menyusulnya. Setelah bertemu dengan Tulika di dalam kereta, dia langsung mengajaknya masuk ke toilet dan melamar Tulika di sana. Lalu Tulika melepas cincin pertunangannya dan digantikan dengan cincin lamaran dari Amrit. Dan setelah itu mereka meninggalkan toilet. Lanjut chattingan sambil senyum-senyum sendiri deh, biasa orang kasmaran. Mereka nggak tahu kondisi di dalam kereta nggak baik-baik saja karena terdapat komplotan para perampok yang dipimpin oleh Fanny. Mereka semua berencana merampok seluruh penumpang kereta. Fanny mengaku sebagai seorang mahasiswa kepada penjaga kereta. Tak lama Fanny pun memukul kepala penjaga itu hingga berdarah-darah dan tewas. Setelah itu aksi perampokan pada seluruh penumpang kereta pun dimulai. Saat yang lain mulai aksinya, Fanny malah berhenti setelah melihat Tulika karena dia ingat Tulika lah yang memberitahunya gerbong kereta yang dia tuju. Pasti Tulika menyesal banget gak tahunya Fanny adalah sekelompokan para bandit. Ayah Tulika mencoba melindungi Tulika dan menghadapi Fanny. Salah satu anak buah Fanny mengatakan bahwa ayah Tulika, Baldesing Thakur, adalah pemilik Santi Transport. Mendengar hal itu membuat Fanny senang karena merasa menemukan tambang emas di sana. Tiba-tiba seorang pria ingin menyerang Fanny dan kawan-kawannya, tapi pria itu malah digorok lehernya sampai metong. Lalu Fanny meminta kawannya menghentikan aksi perampokannya dan berencana menculik Baldesing Thakur sekeluarga. Hal itu membuat Baldesing Thakur murka, tapi percuma saja. Fanny malah memukulnya dan membuat anggota keluarganya menjerit. Sementara itu, Fanny mulai mengganggu Tulika. Dan di gerbong lain terlihat anak buah Fanny mulai merampok di tempat Amrit dan Vires berada. Tapi mereka nggak tinggal diam. Lalu Amrit mengajak Vires turun dan menghentikan kesekawanan perampok itu. Dan terlihat ibu Tulika memohon agar Fanny nggak ganggu putrinya karena Fanny yang hendak melecehkan Tulika membuat Amrit murka dan menghajar mereka satu persatu termasuk Fanny. Tapi tiba-tiba anggota perampok lain menyerang Amrit dari belakang dan mengajak Fanny beserta sekawanan perampok lainnya kabur. Vires mengecek bagian gerbong lainnya. Salah satu penumpang mengatakan bahwa sekawanan perampok itu telah merusak rem darurat, membuat kereta itu tak bisa dihentikan. Lalu Vires memberitahu Amrit. Amrit meminta Tulika pergi bersama keluarganya, tapi melihat Tulika enggan pergi karena mengkhawatirkan Amrit, tapi Amrit meyakinkan padanya bahwa dia nggak akan kenapa-kenapa dan mereka akan bertemu di Delhi. Terlihat ketua dari perampok itu tewas dan mereka akan membalas Baldesing Thakur atas kematiannya.
Lalu Fanny dan rombongan hendak pergi meninggalkan kereta, tapi mereka nggak tahu Amrit dan Fires telah mencegat mereka di pintu. Dan baku hantam pun terjadi. Tapi tiba-tiba Fanny terlihat mengancam Amrit dan Fires dengan menyandra bocah kecil yang akan dibunuhnya jika mereka tidak berhenti memukuli sekawanan perampoknya. Dan tiba-tiba Fanny melayangkan tembakan yang mengenai dada Fires. Tak hanya itu, dia juga menusuk dada Fires dan membawanya pergi. Buru-buru Amrit segera menghajar lawannya demi menyelamatkan Fires, namun dia telat. Terlihat Tulika dan ayahnya menghampiri Amrit yang sedang mengikat salah satu perampok yang ayahnya dia bunuh. Amrit mengatakan pada Tulika bahwa Fanny telah membawa pergi Fires dan dia tidak bisa menemukan Aha, adiknya Tulika. Di sini terlihat Amrit mengancam perampok itu, dia akan melemparnya keluar kereta dan menyusul kawannya di neraka jika dia tidak mengatakan jumlah perampok dan letak di gerbang mana mereka berada. Dan akhirnya perampok itu pun mengatakan bahwa mereka ada 36 bandit dan mereka telah memblokir 4 gerbang kereta. Terlihat Aha yang dicari-cari berada di salah satu gerbong yang diblokir perampok itu. Terlihat juga Fanny membawa Fires ke sana dan mendorongnya hingga tersungkur ke lantai. Lalu kawan Fanny bertanya di mana kawannya yang bernama Raffi yang tak lain adalah orang yang sedang disandra Amrit. Mendengar kabar di dalam kereta, ayahnya Fanny pun naik ke dalam kereta saat kereta itu melambat dan melihat anggotanya yang metong. Lalu dia bertanya siapa yang telah membunuhnya. Terlihat orang itu menghajar Fires dan hendak menembaknya, tapi Fanny dan yang lain melarangnya karena Raffi masih ada di tengahan Amrit. Dan mereka masih membutuhkan Fires untuk mendapatkan Raffi kembali. Lalu Fanny asal mengatakan bahwa Baldeo Singh Thakur, pemilik santri transport lah yang membunuh Baban, anggota mereka yang metong tadi. Aha yang gak terima ayahnya dituduh pun hendak menghampiri sekawanan perampok itu, namun dilarang oleh penumpang yang lain. Lalu terlihat Fanny mulai memanjat dari atas kereta menuju ke gerbong sebelah untuk mencari Raffi. Terlihat juga Amrit memberikan sebuah pisau untuk Tulika berjaga-jaga saat di luar pengawasannya karena kondisi saat itu benar-benar tidak aman. Di saat Amrit hendak mencium Tulika, diurungkannya karena Baldeo Singh Thakur datang. Amrit juga berjanji akan membawa Aha kembali dan kemudian pintu gerbong pun ditutup. Terlihat Amrit mulai kembali pencarian sekawanan perampok yang lain. Terlihat salah satu dari mereka bersembunyi di balik tirai dan mengetahui keberadaan Amrit. Lalu tiba-tiba Amrit masuk ke salah satu tempat tidur penumpang dengan pura-pura mengambil rantang, dan perampok itu pun menghampirinya. Amrit langsung mengeksekusinya dan sekawanan perampok yang lain mulai menyerangnya dan mengeroyoknya. Dan Amrit pun dilumpuhkan oleh salah satu dari perampok itu. Terlihat Amrit diseret dengan rantai yang diikat di lehernya. Mengetahui Amrit adalah kapten tentara, Baldeo Singh Thakur bertanya kenapa Tulika nggak mengatakan padanya. Tulika pun menjawab bahwa itu percuma karena ayahnya itu tetap akan menikahkannya dengan orang pilihannya. Terlihat Amrit dibawa ke rombongan para perampok dan dia dipukuli. Melihat itu, Fires ingin menolongnya tapi tangan dan kakinya terikat. Tapi dia bisa melepaskan ikatannya dan mulai memukul perampok yang menghampirinya. Melihat anggota perampok lain berfokus pada Fires, Amrit pun memukuli mereka. Dan terjadilah kekacauan dengan mereka saling baku hantam. Bahkan penumpang remaja bernama Arif yang ikut campur pun akhirnya kena tusukan di perutnya. Remaja itu yang tak lain adalah seorang anak yang pernah berkata pada Amrit dan Fires bahwa dia ingin juga menjadi tentara. Karena terlalu fokus melihat Arif, Amrit pun dipukul dari belakang dan dicekik, tapi dia masih mampu melumpuhkan lawannya. Terlihat juga Fanny berhasil menerobos gerbang di mana Tulika dan ayahnya serta Raffi berada. Melihat itu, Tulika mulai menggunakan senjata yang diberikan Amrit padanya. Lalu ayahnya Baldeo Singh Thakur memberinya kunci gerbong dan meminta Tulika lari. Baldeo Singh Thakur berhadapan dengan Raffi, sedangkan Fanny mengejar Tulika. Sedangkan Amrit masih bertarung melawan sekelompok perampok lainnya.
Fanny berhasil mendapatkan Tulika. Tulika menodongkan pisau dan melawannya, tapi malah dia sendiri yang tertusuk pisau di perutnya, dan hal itu dilihat oleh Amrit. Amrit nggak bisa berbuat apa-apa karena saat itu dia diserang oleh sekawanan perampok di gerbong sebelah. Tak hanya itu, Fanny juga menggorok leher belakang Tulika, dan Amrit dan ayahnya pun hanya bisa melihatnya tanpa bisa berbuat apapun. Setelah itu Fanny melempar Tulika ke luar gerbong kereta dan Amrit pun diseret mereka. Melihat bekas tangan berdarah Tulika di pintu kaca, Amrit teringat kenangan-kenangan indahnya bersama Tulika. Setelah itu terlihat Amrit kembali kuat dan membunuh kawanan perampok itu satu persatu. Tapi Raffi, Fanny, dan ayahnya berhasil selamat dan ayahnya hendak membunuh Amrit dan lainnya karena bisa mengancam kehidupan mereka, tapi Fanny melarang. Terlihat keluarga Tulika berduka atas kematian Tulika. Melihat hal itu, Amrit teringat janjinya pada Tulika bahwa dia akan membawa Aha kembali. Saat dia hendak memulai aksinya, Viren melarangnya. Bahkan Viren akan ikut jika Amrit pergi, tapi Amrit tetap melarangnya. Saat Amrit dan yang lain memberi akses keluar untuk para penumpang, Arif melihat salah satu penumpang yang mencurigakan dan membawa sesuatu. Dan penumpang itu tak lain adalah salah satu kawanan bandit itu. Melihat perampok itu menyerang, Amrit langsung menghajar dan melemparnya ke luar gerbang. Terlihat Amrit menusuk Ranjan, perampok lain yang memasukkannya ke gerbong tempat kawanan perampok lainnya berada, dan Amrit berpesan pada Ranjan bahwa dia akan datang menyerang mereka. Melihat Ranjan terbunuh, salah satu anggota perampok itu menyalahkan Fanny karena dia dalang dari bencana mereka. Terlihat Amrit mengobati dan memerban lukanya kembali dan memulai aksinya, menyelinap ke gerbong sebelah tempat para bandit itu berada. Saat rombongan para bandit hendak keluar, mereka dikejutkan dengan melihat beberapa rekannya yang tewas tergantung. Siapa lagi kalau bukan ulahnya si Amrit. Si Dihi, salah satu bandit itu, hendak membalas kematian ayahnya, namun ditahan oleh ayahnya Fanny. Lalu ayahnya Fanny meminta Fanny menghentikan aksinya karena gara-gara dia, semua kerabatnya sesama bandit mati terbunuh. Terlihat Amrit bertanya pada para penumpang apakah mereka melihat Aha. Lalu salah satu berkata bahwa Aha mungkin dibawa para bandit. Lalu Amrit meminta mereka semua keluar dan terlihat dia mulai menyerang para bandit itu lagi. Keluarga Arif ingin bergabung dengan Amrit, setidaknya mereka bisa sedikit membantu. Dan mereka ternyata benar-benar bisa membantu. Ketika nyawa Amrit diambang pintu gerbong karena melawan si Dihi, salah satu bandit yang bela dirinya cukup kuat, dua ibu-ibu itu memukul kepala si Dihi hingga berdarah-darah, meluapkan dendamnya karena anaknya dibunuh. Dan salah satu di antara mereka melaporkan pada anggotanya bahwa si Dihi telah tewas. Terlihat Aha telah bertemu ayahnya berkat adanya anggota polisi yang membuat para bandit itu tertembak. Dan Viren yang sekarat pun masih mencemaskan Amrit. Terlihat Fanny mendatangi mereka kembali, bahkan polisi pun tak mampu menanganinya. Terlihat Amrit pura-pura mati dan mulai menyerang para bandit yang tersisa. Tapi salah satu bandit memukul kepala Amrit. Dan terlihat juga Fanny menusuk perut Viren dan memperlihatkan pada Amrit. Terlihat percekcokan antara ayahnya Fanny dan Fanny karena ayahnya ingin menghabisi Bande Singtakur, Amrit dan lainnya, tapi malah berdebat dengan Fanny. Hal itu membuat Amrit bangkit lalu ngamuk. Kemudian dia menusuk perut ayahnya Fanny dan membakarnya hidup-hidup. Dan setelah itu Amrit kembali mengamuk dan membunuh semua bandit yang tersisa.
Saat tenaga Amrit melemah, Fanny malah mengoloknya dengan mengungkit saat dia membunuh Turika, membuat Amrit teringat saat Turika terbunuh dan seperti orang kesetanan. Amrit pun menghajar Fanny habis-habisan. Sesekali teringat Turika, dia terus melampiaskan dendamnya kepada Fanny yang telah membunuh Turika, dan akhirnya Fanny pun tewas. Terlihat semua bandit telah tewas. Aha pun memeluk Amrit, lalu Amrit turun dari kereta dan duduk di kursi tunggu penumpang. Tiba-tiba roh Turika mendatanginya dan berkata, dia harus mati agar bisa bersama Amrit, dan film pun berakhir.